Ini mau wawancara Mas Egi. Nah, ini sudah gabung. Kita tunggu Mas Eginya. Mas Egi ini tuh kerjanya di pelayaran di Jepang, guys. Nanti kita mau tanya-tanya gimana sih awal mulanya kerja di pokoknya seputar pelayaran di Jepang gitu, guys ya. Kita tunggu Mas Eginya buat join. Halo, Halo Mas Egi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Tio? Alhamdulillah sehat walafiat, Mas. Gimana puasanya lancar Alhamdulillah. hari ini? Lancar, Alhamdulillah lancar. Meskipun bekerja ya, Mm-mm. panas, tetap puasa tetap lancar, Alhamdulillah. Alhamdulillah. BTW kerja di Jepangnya sudah ketiga tahun ini ya? Iya, sudah 3 tahun, ini menuju ke 4 tahun gitu. Berarti ini puasa ketiga ya? Iya, puasa ketiga, ya benar. Wah, lama-lama jadi Bang Toyib. Bisa jadi Mas Tio ya, nggak pulang-pulang ya. Kalau rencana apa masalah kontrak sih kemarin tuh 3 tahun Mm-mm, rencana Mas. mm-mm. 3 tahun, Ya, cuman kemarin waktu mau pulang ya. ada musibah ya yang Ah, menggoncang dunia itu oh iya. COVID-19 itu ya. Ya. Oleh karena itu dari Indonesia nggak bisa ke Jepang dan Mm-mm, akhirnya mau nggak gimana lagi mm-mm. nggak ada pengganti Mas gitu. Oh gitu. Jadi nggak ada pengganti saya, bosnya ngomong suruh nambah kontrak gitu. Mm-mm, Akhirnya ya udahlah saya nambah gitu. mm. Oke, Mas. Tapi sebelum itu saya mau interview dulu ini Oke tentang, ya silahkan silahkan nggak apa-apa nggak nggak apa-apa. apa-apa ya. Ini saya ngulik-ngulik tentang pekerjaan sampean, nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa silahkan silahkan nggak Mm. apa-apa. Oh iya Mas, kan Mas Egi ini kan kerjanya itu kalau nggak salah di pelayaran Mas ya. Iya di pelayaran perikanan kalau saya Hmm. ya. Jadi kalau Hmm. pelayaran itu ada dua, yang Hmm. satunya perikanan satunya niaga. Kalau di saya itu Hmm. khususnya di perikanan mas gitu. Basic Oh, saya di perikanan ya. baru saya tahu ini ada dua macam gitu ya, pelayaran sama Iya perikanan gitu. Oh iya gitu. perikanan sama di niaga. Kalau saya Hmm. khususnya di perikanan di Jepang. Hmm. Oh iya, sebentar. Mas Egi ini usianya berapa Mas? Saya lupa. Saya baru 22 mau dua puluh Baru tiga dua ini. puluh dua tahun udah Iya. pelayaran di Jepang. Amazing banget ini. Gimana? Nampak muda apa nampak tua ini, Mas Tio? Ya, gak apa Mas, pengalaman kan mahal kan. Jadi Iya. bisa sampai kerja di Jepang di usia 22 tahun itu pokoknya the best pokoknya. Saya Ya, sendiri yang alhamdulillah rezeki dari Tuhan ya hmm, yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah disyukurin aja lah, Mas gitu. saya yang usianya ibaratnya udah tua lah ibaratnya Tapi masih nampak dibanding. muda, Mas Tio kok. Masih masih bisa untuk berjuang untuk ke depan yang jauh lebih baik lagi gitu, Mas. Amin, amin, amin. Yang penting usia itu nggak membatasi untuk kita belajar Mas ya. Ya, benar, benar, benar. Di usia berapapun kita masih bisa untuk belajar lagi, Mas, gitu. Hmm, Belajar hmm, bukan dari sekolah aja, Mas. Kita kan udah teknologi semakin canggih, hmm, era milenial ya kan. hmm, Kita hmm, bisa belajar lewat sosial media, hmm, buku, pengalaman dari orang-orang yang sukses. Nah, itu hmm, bisa hmm, kita manfaatkan, Mas, untuk hmm, hmm, mengupgrade otak kita gitu ya kan, hmm, ilmu pengetahuan kita seperti itu. hmm. Oke Mas, jadi kembali lagi ke topiknya ya. Oke, ya. Jadi Mas Egi itu awal mulanya kenapa kok bisa tertarik sama dunia pelayaran, khususnya perikanan? Karena kan nggak semua orang itu Mm-mm. mau atau tertarik sama dunia yang seperti kayak gitu. Apalagi saya, jelas saya nggak ada tertarik sama sekali. Kenapa kok bisa Ya, tertarik gitu? mm-mm. Jadi gini, awal mula kenapa kok saya terjun di dunia pelayaran di Mm-mm, khususnya di perikanan ini, mm-mm, waktu dulu saya SMP, mm-mm. dulu saya udah ada gambaran karena om saya dulunya juga pelayaran gitu. Oh gitu. Cuman dulu waktu kecil nggak tahu yang namanya pelayaran itu, saya kira ya kapal-kapal yang besar gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Ternyata pelayaran itu ada dua, yang mm-mm.
perikanan sama niaga. Mm. Nah, waktu kecil kan gambarannya cuma di situ, Mas. Iya, Akhirnya, iya. wah ini enak ini. Kalau besok saya besar, kalau saya ambil di pelayaran, Mm. hidup saya akan jauh lebih baik gitu. Mm. Akhirnya udah mulai dari SMP itu, saya pengen jadi seorang pelaut seperti itu. Mm. Dengan harapan saya bisa membuat ekonomi, meningkatkan ekonomi keluarga seperti itu, Mas. Mm. Nah, waktu saya lulus SMP, saya mau sekolah itu bingung Mm. karena kendala di biaya juga. Mm. Nah, dulu saya kecil banget, Mas. Jadi kalau saya mau ambil di pelayaran itu mungkin Mm. angka masuk di kampus itu mungkin minim, Mas, gitu. Mm. Dan akhirnya ada salah satu dari sekolah Mm. pelayaran yang sosialisasi di sekolah saya, Mas. Dan Mm. kebetulan yang sosialisasi itu adalah senior saya, kakak kelas saya dulunya Mm. waktu di SMP. Nah, saya juga Mm. ada gambaran. Jadi disitulah saya ada gambaran, wah bahwa kalau saya sekolah di situ, lulusannya rata-rata bisa pergi ke luar negeri seperti itu kan. Mm. Akhirnya saya ambil, saya sekolah di situ. Waktu saya ingin sekolah di situ, ada Mm. syarat ketentuan tertentu, Mas. Mm. Dan disitulah saya nggak masuk kategori ke Oh, dalam syarat tersebut itu nggak masuk. nggak Tapi masuk. katanya pihak sekolah Mm. ada namanya itu free card ya, kartu Mm. khusus yang pendaftar yang pertama kali sampai dibatasi sampai berapa orang gitu. Mm. Kuotanya tuh Dengan dibatasi gitu. ya kuota ya. Jadi kalau Mm. cepet-cepetan yang daftar itu ada Mm. spesial meskipun tinggi badannya nggak apa memenuhi kriteria itu bisa Mm. masuk, Mas. Mm. Tapi itu tidak menjamin untuk kedepannya, Oh. masuk dalam arti gini, kamu bisa masuk ke sekolah tapi belum Mm. menjamin kamu besok diterima untuk kerja. Nah, seperti Oh, itu. gitu-gitu. Oh. Nah, tetapi saya nggak mau ngambil pusing, saya tetap Mm. apa namanya ngambil di sekolah tersebut. Saya juga semangat. Mm. Waktu saya daftar itu dikira saya mau jemput kakaknya gitu. Lucunya tuh di situ. Oh, Oh, oh. enggak, Pak. Saya di sini mau daftar gitu. Saya mau Mm. mendaftar di pelayaran. Loh, adik kelas Mm. berapa? Saya udah lulus, Pak. Saya mau apa? Sekolah di sini. Oh, Ini oh. saya punya kartu ini, Pak. Gini-gini dan lain sebagainya. Mm. Akhirnya saya di situ diterima, Mm. pulang, udah dikasih jadwal-jadwalnya hari-hari, Mm. ada mos, ada apa dan lain sebagainya. Singkat waktu, saya kelas 1 ya ngikutin mos sampai pelantikan ya digembleng lah mental, Mm. fisik dan lain sebagainya. Habis itu eh pembelajaran beberapa bulan, Mm. saya dilempar, Mas, dilempar ke Tegal. Saya praktek kerja lapangan di Tegal. Sampai Mm. beberapa bulan, pulang, naik kelas 2. Jadi Mm. kalau sekolah di pelayaran di sekolah saya, Mas, itu banyak praktek dibanding sekolahnya, Mas. Kelas Mm. 2 belajar cuma beberapa bulan, dilempar lagi ke Bali. Nah, dilempar ke Bali, saya praktek sampai beberapa bulan, pulang, laporan, ya seperti biasa, menjalankan aktivitas sekolah, menuntut Mm. ilmu, dan lain sebagainya. Nah, masuk ke kelas 3 itu, saya mulai ada gambaran. Oh, ternyata taruna-taruni dari sekolah sini itu bisa menuju ke luar negeri. Nah, Mm. di situ ada gambaran, ada di Jepang, Taiwan, dan lain sebagainya banyak sekali. Bahkan Mm. ada yang di kapal pesiar. Nah, Mm. tapi saya lebih tertariknya di Jepang. Nah, Mm. karena dulu saya kecil itu suka dengan anime-anime Jepang. Nah, oleh karena Mm. itu, nih dari segi bahasanya kelihatannya menarik gitu. Oh. Terus saya ngelihat kehidupan Jepang kelihatannya menarik juga kayak gitu. Mm. Terus orang-orangnya juga disiplin. Nah, saya suka banget. Oleh karena itu saya pengen ngambil yang ke Jepang. Gimana sih kalau saya kerja di Jepang? Gimana sih kalau saya eh,
pelayaran kerja di Jepang itu kayak gimana, nah Hmm. ingin pengetahuan yang lebih luas seperti itu. Hmm. Singkat waktu ada seleksi itu mas ya, Hmm. semua orang ya mulai pokoknya dari rambut ya, ujung kepala Hmm. sampai ujung kaki itu dites semua. Hmm. Mulai mata, ada cacat enggak ini, ada tato enggak, semua dibuka mas. Hmm. Ada cacat enggak, tulang-tulang ada yang patah enggak, seperti itu. Nah akhirnya clear semua, clear semua. Waktu pas dipilih dikelompok-kelompokin mas, jadi dikelompok-kelompokin seperti Hmm. itu. eh Pas waktu dikelompokin nama saya nggak dipanggil. Hmm. Wah ini saya diterima nggak ya gitu. Ya Was-was positif gitu ya. aja lah, ya positif thinking aja. Pokoknya saya berusaha, apa yang diujikan saya lakukan dengan semaksimal mungkin. Saya nggak pernah takut dengan orang-orang yang berbadan besar. Banyak sekali yang orang-orang yang berbadan besar mas, malah Hmm. ngangkat barbelnya itu dia nggak kuat. Nah, Hmm. karena nggak tahu mungkin secara mental dia tertekan apa mentalnya kurang baik. Nah, Hmm. sikapnya kurang baik saya juga kurang tahu. Yang penting saya itu positif thinking aja. Nah, Hmm. alhasil eh, alhamdulillah saya diterima waktu saya dipanggil. Hmm. Nah, waktu saya dipanggil itu saya cuma sendiri, Mas. Teman-teman saya di kelompok-kelompokin saya cuma sendiri. Ini ada apa gitu. Nggak ada kalau nggak ada Ternyata, temannya. iya nggak ada temannya, Mas. Ternyata di grup Boze di Jepang ya mas ya. Boze Hmm. itu ikutnya Hyogokeng Himeji, Hmm. deketnya Kobe sama Osaka. Ternyata Hmm. cuma satu siswa yang diambil dari sekolah saya, yaitu cuma saya. Nah, Oh, sugoi. itulah. Subarashi. Nah, mulai dari situlah. Terus saya juga ada kepikiran gitu. Kok saya cuma sendiri gimana ini, jauh dari temen, jauh dari keluarga juga. Nah, Hmm. seperti itu. Akhirnya kalau saya mikir semuanya kumpul sama temen itu nggak akan bisa selamanya, Nggak usah berkembang bahwa gitu ya. iya benar mas, jadi kita nggak akan bisa berkembang gitu. Hmm. Jadi ya udahlah, ini mungkin udah jalan dari Allah gitu Hmm. Hmm. yang bisa saya ambil gitu. Kalau kesempatan ini nggak saya ambil, mungkin saya nggak bisa berangkat ke Jepang. Ya udah, Hmm. saya ambil program itu, saya eh, ambil yang di Boze itu, alhamdulillah ya diterima seperti itu Hmm. mas. Oh ya, berarti prosesnya ke Jepang itu awalnya memang dari sekolah gitu ya? Iya, jadi ada program dari sekolahan Oh, gitu. bukan bukan lulus, habis itu baru cari lembaga gitu, enggak ya? Dari sekolahan dites. Nah, Hmm. nanti diumumkan yang diterima siapa, tapi belum 100% diterima Mas di situ. Masih Hmm. ada panggilan untuk ke Tangerang. Untuk ke Hmm. Tangerang untuk mengikuti seleksi lagi, Mas. Jadi Hmm. dari beberapa sekolah yang berada di Indonesia ini semuanya Hmm. dikumpulin jadi satu di Tangerang. Dites Hmm. lagi, diadu Hmm. lagi. Kalau dulu musuh kita teman kita sendiri satu sekolahan. Hmm. Tapi waktu kita di Tangerang, nah musuh kita satu Indonesia. Indonesia. Iya, Hmm. itu malah lebih berat lagi gitu. Oh, saya baru Iya. tahu ini prosesnya itu kayak gitu tuh baru pertama kali ini tahu. Setahu saya kalau kalau orang-orang yang kerja ke Jepang khususnya sebagai kensuse itu kan ya lulus sekolah, kadang-kadang kerja dulu di mana gitu, habis itu masuk ke LPK lembaga pendidikan gitu Mm, kan. Oh ternyata iya benar. langsung dari sekolahan gitu bisa ya ternyata gitu ya. Ada yang Bisa. kayak gitu ya. Karena Hmm, sekolah kami itu bekerja sama dengan lembaga yang di Jepang. penyalur ya yang di Jepang Oh, itu. Nah, oh seperti gitu. itu. Itu. Saya baru tahu ternyata. Jadi ya Kensuse kan ada beberapa bidang Mas ya. Ada yang Mm-mm, pelayaran, mungkin ada yang pertanian, mm-mm, ya kan mm-mm, Mas. Nah, seperti mm-mm. itu. Nah, khususnya Hmm, kalau di pelayaran itu semuanya fisik, Mas. Ya, hmm, barbel, push up, pull up, gitu, lari, iya. renang, kayak gitu. Ya, semi militer lah seperti itu. Tapi masnya bisa renang kan ya? Alhamdulillah bisa. Kalau nggak bisa renang, nggak mungkin di pelayaran, Mas. Iya. Soalnya dulu di tes juga ada renang juga. Hmm. Oh gitu. Berarti itu nyambung mas ya dari sekolah Iya, langsung ke benar. kerja ke Jepang. Iya, Oh, itu. benar. Jadi Iya, Mas. bagus. Jadi
bagus banget lah menurut saya itu. Sekolahnya itu langsung menyalurkan gitu kan. Iya. Maka dari itu banyak warga-warga mungkin yang bingung mau sekolah di mana, ntar Mm-mm. kerja seperti apa. Nah, kalau di sekolah pelayaran saya itu sudah ada gambaran gitu. Kalau lulus dari sini bakalan kerja ke sini 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 gitu. Jadi Mm-mm. sudah ada gambaran terlebih dahulu seperti itu, Mas. Nah, itulah yang ada di kepala saya. Saya lulus harus bisa langsung kerja gitu. Mm-mm. Saya nggak mau ngerepotin orang tua. Nah, Mm-mm. seperti itu. Itu Dengan SMK-nya harapan. SMK-nya kalau boleh tahu di mana, Mas? Nama sekolahnya. Oh, nama sekolahnya SUPM SMK Pelayaran Muhammadiyah di Tuban, Jawa Timur. Oh gitu. Nanti Gitu. saya cari, saya masukin ya nanti ya. Iya, ya itu ada Mas, ada Nanti buat di teman-teman yang Tuban. mungkin ada yang berminat ke pelayaran nanti mungkin bisa ke sekolah ke sana kan gitu ya. Iya, bisa. Tuh. Terus eh, tadi udah jawab nih pertanyaannya. Terus suka duka kerja di pelayaran itu apa, Mas? Suka dukanya. Pasti banyak banget. Banyak Iya, dukanya pasti mungkin. semua semua pekerjaan ya Mas ya. Kalau Heeh. semua pekerjaan tuh mesti ada min plusnya, ada suka dan dukanya. Kalau Mm-mm. sukanya ini yang pertama kalau kita bekerja di pelayaran Jepang ya. Mm-mm. Di pelayaran itu Mas, kita jarang jalan-jalan kalau pelayaran. Nah, Mm. itu. Nah, jadi Jalan-jalan kemana kita ya? untung iya, jadi kita untung di gaji. Gaji kita Oh, apa utuh namanya? gitu. Utuh ya, nggak berkurang. Nah, terus apa namanya? Makan ikut kapal. Nah, Mm-mm. enaknya di situ. Nah, tapi beda Mm. dengan kalau kita di darat. Kita di darat Betul, semua betul, betul. biaya. Nah, kita. Jadi Beda enak, godaan. uangnya kekumpul, uangnya banyak. Itu sukanya. Ya Heeh. kan? Sukanya di situ. Ya dukanya ya kita jauh dari keluarga, jauh Mm-mm. dari orang-orang yang kita sayang. Mm-mm. Terus habis itu ya kerjanya itu ya gitulah di pelayaran itu ya panas kepanasan. Kalau musim dingin, dingin kedinginan benar. Nah, seperti itu. Waktu dulu saya Mas, sampai minus itu rasanya menggigil banget itu. Menggigil banget. Itu orang yang kerja di darat aja masih bisa apa namanya ke stopu mungkin penghangat. Nah Heeh, kan, heeh, nah heeh. kalau udah di laut itu, alami seperti itu. Jadi tangan ini rasanya tuh sakit semua, tangan pecah-pecah, kasar gitu. Bibir itu, kasar gitu, berdarah semua seperti itu. Lah, itu dukanya lah seperti itu. Mm-mm, Tapi mm. ya kembali lagi semua pekerjaan itu pasti ada resiko gitu. Tapi resiko yang kayak gitu tuh nggak semua orang mau ambil, Mas. Iya, benar-benar. Biasanya sih menyesuaikan dengan kemampuan. Nah, Mm-mm. kalau dia mampu, ya dilakukan. Kalau dia Mm. tidak mampu, ya mending mencari pekerjaan yang sekiranya dia sanggup. Mm. Seperti itu, Oh Mas. ya, selama Masnya kerja itu pas pokoknya kondisi yang paling buruk itu loh ya. Itu pernah nggak Mm-mm. menyesal gitu? Kenapa sih aku kerja yang kayak gini? Aku pilih pilih pulang aja ke rumah, nyerah lah gitu ibaratnya. Itu pernah nggak ada perasaan kayak gitu? Dulu waktu pas saya di Jepang, pertama itu Mm. pasti ada rasa seperti itu. Mm-mm. Ternyata kerja di Jepang ini nggak seindah yang saya bayangkan gitu. Mm. Pasti ada lah. Nah, dari segi bahasa juga. Bahasa Mas ya, yang saya Mm. pelajari yang ada di Indonesia sama yang di sini tuh berbeda Beda. sekali. Di sini pakainya hogeng, hogeng Mm. boje ada lagi. Jadi apa yang saya pelajari yang ada di Indonesia itu nggak masuk di sini itu nggak masuk. Mm. Orang di sini nggak mau ngomong sama bahasa Jepang yang sopan bentuk maske itu kayak makan tabe mas gitu kan. Itu nggak mau. Ngomongnya Mm. itu kalau nyuruh makan kalau bahasa Jepangnya kan tabe itu kudasai. Mm. Tabingkai gitu kan. Tapi itu Mm. oke seperti itu. Orang Mm. kan pertama kali tetap nggak paham. Nggak paham Mesti betul. tetap ada yang dimarah-marahin ya Mm. kan. Nah, karena kita nggak paham apa yang dia ucapkan, nggak tahu Mm. artinya. Mm. Nah, disitulah udah kerja belum terbiasa, Mm. terus apa namanya
bahasa juga belum paham, belum Hmm. lancar. Nah, disitulah kita mulai tertekan. Nah, Hmm. tapi tergantung lagi dengan apa tujuan kamu sih. Nah, Hmm. Hmm. tujuan kamu ke Jepang itu apa gitu. Kalau kamu Hmm. nurutin apa, wah kerja ini nggak enak, nggak di sini nggak enak gitu. Ya, terus kalau saya pemikiran saya tuh gini, di saat kamu mau menyerah, kamu ingat kembali di saat kamu memulai seperti Hmm. itu. Hmm. Berapa besar perjuangan kamu sebelum kamu mencapai eh, saat ini gitu, di Hmm. puncak Hmm. saat ini. Kalau pemikiran saya seperti itu mas, gitu. Hmm. Itu Nah jadi berat tetap berat sih selalu Mas. semangat lah. Mm. Dulu tuh kalau saya ya, kadang-kadang rasa menyesal itu ada. Kenapa saya harus Mm. di Jepang? Kayak gitu adalah semua orang mungkin ngalamin ya. Tapi kembali lagi Oh iya, kembalikan lagi kepada diri kita sendiri gitu kan. iya, Hmm. Jadi masa sendiri pun pernah ya ngalamin kayak mau sudahlah nyerah-nyerah gitu pernah ya. iya pernah, pernah. Cuman ya kalau di sini kan kita hidup bersama. Hmm. Ada yang namanya junior, ada yang namanya senior. Hmm. Nah, kalau bahasa Jepangnya kan ada kohai, ada Ada senpai. senpai. Nah, yang senpai kan mesti udah berpengalaman Hmm. dalam segi pekerjaan Hmm. maupun bahasa. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. di waktu saya mulai hati saya tertekan, nah disitulah ada senpai yang menguatkan hati saya gitu. Hmm. Sama Nah, keluarga saya ya dibilangin, pastinya. memang kalau waktu kamu kelas 1 di sini, 1 tahun di sini, 2 tahun di sini itu yang paling nggak enaknya di sini itu di situ. Tapi kalau kamu bisa melewati fase-fase itu, Hmm. kamu akan enak. Kamu kerja terserah kamu. Hmm. Kamu mau ngomong apa terserah kamu. Nah, seperti itu, Mas. Jadi saya dikuatin. Hmm. Sabar aja, sabar. Memang capek, memang bukan capek secara tenaga aja, Mas. Secara hati juga capek Hmm. gitu. Hmm. Tapi ya, saya berpikir kalau saya menyerah, keluarga saya gimana gitu. Hmm. Terus masa depan saya seperti apa? Nah, Hmm. seperti itu. Oke, Mas, ini kembali lagi ke pekerjaan tadi ya. Hmm. Kan ini kerjanya cari ikan ya. Iya, benar. Cari ikannya itu di lautan lautan luas gitu apa lautan yang kecil gitu atau gimana? Kalau mencari ikan itu Hmm. berbagai grup itu berbagai cara mencari ikan, Mas. Hmm. Kalau di Kalau Mas grupnya Egi-nya, saya, hmm. kalau di grupnya saya, Mas, itu dia mencarinya di dekat pulau-pulau, Mas. Jadi nggak Hmm. di laut lepas itu enggak. Hmm. Soalnya tipe kapal saya ini tipe kapal yang harian gitu. Hmm. Dia pakainya itu makiami kalau bahasa Indonesianya itu seperti pursin kayak gitu. Hmm. Nggak tahu saya. Jadi dia pakai Nggak dua paham. kapal, Mas. Jadi pakai dua Oh, kapal seperti itu. oh Di gitu. Indonesia belum ada seperti itu. Oh berarti itu setiap hari pulang Mas ya? Iya, setiap hari pulang. Cuman Bukan ya yang gitu, berangkat bukan. pagi, pulangnya Hmm. malam. Berangkat pagi, pulang Hmm. malam seperti itu. Oh gitu. Terus itu ada targetnya apa nggak sih Mas? Setiap melaut itu pulang harus bawa segini gitu? Ada nggak? Kalau target sih nggak ada ya. Target Hmm. itu nggak ada, tapi kalau menurut saya malah kelebihan target, Mas, gitu. Oh, malah Malah ya. kelebihan target ya. Hmm. Soalnya kalau sewajarnya Ken Suse itu Hmm. dia bekerja 8 jam ya, Mas. Itu lebih Hmm. dari 8 jam itu. Oh, Ikutnya ke Zanggyo sih. Di oh apa gitu. namanya kerja apa lembur lah seperti itu. Oh berarti sistem kerjanya itu tetap 8 jam kerja ya? Enggak, Mas. Enggak menentu kalau di kita enggak menentu 8 jam. Pasti Maksudnya yang ada yang yang lebih. yang intinya itu loh, yang intinya kan 8 jam. Oh, oh ya benar. Setelah itu kan lemburnya gitu kan ya. Oh, oh. Oh Soalnya gitu. apa, Mas? Mulai dari yang nyari ikan itu kita, Mm-mm. yang packing ikan itu kita, yang Mm-mm. merawat ikan itu yang membesarkan kita, semuanya kita semua, Mas. Jadi nggak ada tenaga kerja lain kecuali orang Indonesia. Makanya kalau di sini nggak ada orang Indonesia, PT nggak jalan, Mas. Gitu. Hmm, Nah seperti itu. gitu.
Berarti kalau kayak kan berarti target kan nggak ada ya, malah melebihi dari Iya, target kalau kan. menurut saya sih melebihi target gitu Hmm. ya. Itu nanti itu kembali lagi ya. Ini pasti pertanyaan orang-orang ya. Gajinya itu berapa Mas? Saya kalau boleh tahu. Nah, Kalau kalau masalah gaji sih, alhamdulillah lumayan Mas ya. mm, Bisa lah buat kecukupan sehari-hari. Kalau di sini sistem gajinya itu dibagi Mas. mm, Kelas satu sendiri, kelas 2 sendiri, kelas 3 sendiri. Kelas mm, 4, kelas 5 itu sendiri juga seperti itu. mm, Biasanya kalau kelas satu itu di bawah 20 dua belasan. puluh dua puluh Ya, Bang. 20 mang. Jadi Oh, belasan. mm. Terus 15, 17. nah sekitar segitulah. Nah, ntar Itu kelas 2 ada lagi. sebentar itu bersihnya apa kotornya, Mas? Kalau dibilang kalau bersihnya itu sekitar 14 itu ada. Hmm, 14. Kalau kotornya lebih hampir 18-an seperti hmm. itu. Kan dipotong untuk biaya rumah juga kan, Mas. Ya, benar-benar rumah, Listrik, gas. listrik, wifi ya seperti Mm-mm. itu. Ntar Jadi kelas kalau kelas 2 kalau beda kelas lagi satu, ningkat lagi, kelas 3 ningkat lagi seperti itu. kalau Mas ini udah kelas 3 ya berarti? Apa kelas 4? Kelas 4, ya kelas 4. Wow, berarti sudah mau dari SMP ya. Iya, iya benar-benar. Udah kelas 4, udah 4 tahun kan, keempat tahun ini. Nah, kalau kelas 4 tuh kisaran berapa, Mas? Kalau boleh tahu. Kisarannya aja juga nggak apa-apa. Ya kalau menurut peraturan kemarin sih 20 ke atas, Mas. Gitu. Hmm, Enggak lebih dari 25 gitu. itu tapi sudah termasuk Zanggio lembur, Mas ya? Belum, belum, Oh, belum lembur. belum. Belum. Wah, tapi pasti ada lembur kan ya? Ya kalau pas ada lembur bisa lebih, Mas. Nah, jadi di sini tuh yang enaknya, ya enaknya ini yang nggak dimiliki sama teman-teman saya. 20 juta. Di sini tuh ada bonasu, Mas, ada Oh, bonus. heeh, heeh. Nah, jadi di sini itu setiap 1 tahun itu ada 3 bonus, Mas. Wow, keren. Nah, ada 3 bonus. Jadi kalau di sini itu bulan 12 Hmm, waktu mau Sugatsu kayak gitu mesti ada bonus. Nah, hmm. Berarti kalau terus 20 juta musim panas, itu, ya, ya, terus musim panas sama bulan bulan ini. Ini sekarang bulan berapa? 4. bulan 4. Ya, berarti bulan 5. Bulan 5 ada bonus gitu. Berarti Bentar kalau lagi berarti. berarti bentar, ini kalau saya hitung-hitung ya. Iya, Kadang-kadang iya. orang itu kan taunya enaknya aja kan ya. Iya, Ker- benar. nggak enak kerjanya tuh nggak mau tahu gitu. Berarti kalau Hmm. eh, paling jelek lah, ibaratnya kita ambil 20 mang tadi ya, 200 Iya. ribu yen ya. Itu sekitar Hmm. 23 juta. Iya, kalau di rupiahin ya. Eh, Kalau itu di rupiahin itu. belum termasuk nanti kalau ada uang lembur atau Iya, dapat benar. bonus kayak gitu. Ya, benar. Tapi Ya kalau kita seperti itu. ngomongin gaji, tapi kalau kita Mm-mm. ngomongin gaji, gaji segini itu kalau menurut saya apa ya, masih belum belum ngimbangin dengan kerja kayak gitu. Iya, memang Mas. Memang. Ya semua ada suka dukanya Mas. Yang itu kalau di saya ini dengan gaji segitu, kenapa kok kita merasa eh banyak ya? Karena mungkin di Indonesia kita nggak pernah pegang uang segitu. Mm-mm. Nah, terus kita nggak pernah jalan-jalan Mas. Mm-mm. Jadi orang yang kerja di luaran sana banyak jalan-jalan mungkin uangnya banyak. Nah, dia ngomong kok nggak punya uang karena mungkin kebutuhan dia banyak gitu loh Mas. Nah, Mm-mm. sedangkan orang yang pelayaran dia kan jarang keluar. Nah, Mm-mm. dukanya ya seperti itu dia jarang keluar gitu. Bahkan Mm-mm. pengalaman masih banyak pengalaman yang di darat seperti itu. Mm-mm. Tapi kalau masalah menabung, nah itu menang di yang di laut Pelayaran. seperti itu Mm-mm. ya. Tapi kalau saya digaji 30 mang pun saya belum tentu mau, Mas. Kenapa itu? Kenapa? Karena nggak nggak bisa.
kerja kayak gitu saya jujur nggak bisa, nggak kuat. Nggak kuat Mas ya. Ya Nggak kuat. mungkin karena kesukaan mungkin Mas ya. Mm-mm. Tentang mungkin lah apa pendidikan kayak fisik apa kayak gitu. Nah, mungkin kalau orang-orang yang suka sama dunia semi-semi militer mungkin suka seperti itu, Mas. Saya bayangin kerja waktu musim dingin ya. Di Mm. darat aja itu udah kedinginan, apalagi kayak di laut itu. Saya lebih baik Iya, iya. pulang ke rumah aja itu. Kalau saya, ya. Jujur saya nggak Mm. mau, nggak kuat. Jujur. Nggak kuat, Mas. Makanya saya salut banget buat teman-teman yang bisa kerja di pelayaran tuh, pokoknya salut banget. Bukan hanya Iya, masalah apa ya kerjaan aja, cuma kan kan itu taruhannya nyawa juga kan ya, kerja di iya, laut itu kan, benar. Mm. cuaca juga kan. Iya, benar. Di laut itu kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Iya, benar, benar. Hmm. Terus ini saya mau tanya, Mm. berhubung tadi ngomongin gaji yang besar, kita kita kan wow gitu kan, tersengang lah. Tapi kita mau juga tahu pengalaman paling buruk selama kerja di pelayaran gitu mas. Gimana, gimana? Pengalaman Tadi paling sedikit buruk nge-lag. Pengalaman paling buruk. selama kerja di pelayaran di Jepang. Oh, kalau pengalaman buruk itu waktu kohai saya Hmm, yang ada di sini hmm, itu kerja mungkin karena kelalaian ya. hmm, hmm, Kelalaian, akhirnya dia nggak fokus sama pekerjaan, dia hmm, mengalami kecelakaan kerja. Tangannya hmm. putus, Mas. Gitu. Ah, Nah, itulah yang nggak bisa lupa dari kepala saya. Itu, tangannya sekarang mas, putus gitu. sekarang masih ada mas anaknya. Sekarang masih ada, masih ada. Kemarin diganti. Tangannya itu kalau di sini sekitar berapa ya kemarin? 60 juta satu satu Oh, tangan itu. 60 juta. oh. Tinggal ngitung Mas kalau umpama kepengen punya uang banyak ya 60 udah 120 juta. 10 tangan udah berapa nih 10 jari. Nah, seperti itu. Kemarin tuh Oh, tapi seperti itu. oh, yang putus itu jarinya mas ya. Iya, ini setengah setengah setengah. Oh, 60 sekitar 60 kelihatannya. 60 mang. tapi ya Hmm. tetaplah nggak imbang lah mas saya, nggak sepadan dengan Iya, jari. iya karena kan sekali sudah cacat itu nggak Hmm, bisa bakal kembali seutuhnya itu nggak bisa Mas. hmm, Meskipun ditukar dengan uang seberapa banyak pun hmm, nggak akan senilai dengan hmm, pemberian Tuhan hmm. gitu. Itu untung masih jari ya, Iya, untung masih jari. untung masih jari. Kalau kalau tangan itu udah beda cerita itu. Ngeri 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 Iya, ngeri iya. ngeri ngeri. Nah, seperti itu. Tapi dia sampai sekarang masih kerja di situ mas. Masih kemarin itu Oh, rencana mau alhamdulillah. ditanya Hmm, pengen pulang atau hmm, masih tetap kerja di sini. hmm, hmm, Terus saya lagi yang ngasih tahu, kamu jangan sampai ngomong sama orang tua, jangan hmm, pulang. hmm, Kalau kamu pulang, kamu pikir kamu pulang membawa berita buruk hmm, kepada keluarga kamu. hmm, Yang kedua, kamu belum mengumpulkan uang. Tak tanya, hmm, kamu masih ada utang nggak di Indonesia? hmm, Masih berapa puluh juta utang kamu? hmm, hmm, Nah, seumpama kamu udah lunas, kamu masih punya tabungan nggak di sini? Nah, hmm, tak suruh mikir gitu kan. hmm, Nah, akhirnya dia mau nambah, mau nyelesain kontraknya sampai habis. Toh dia di situ dikasih 60 juta. hmm, Nah, maksudnya dalam arti kamu itu udah kehilangan gitu loh. hmm, Apa namanya organ tubuh kamu, ya hmm, kan? Kamu tuh udah cacat ibaratkan. Kalau kamu nggak ngambil apa yang bisa kamu ambil, apa namanya rugi banget gitu. Rugi hmm, banget kamu udah di sini kerja jauh-jauh cacat, pulang nggak membawa kabar buruk, hmm. ya kan? Nah, Nanti mau balik seperti lagi itu. juga nggak bisa, susah kan ya. Ya benar-benar. Jadi itu pengalaman paling buruk yang pernah Mas Egi alami Iya ya, benar. tahu lah gitu ya. Terus pernah kecebur juga ke laut mas. Iya pernah kecebur juga. Itu. Wah pokoknya pengalaman-pengalaman seperti itu nggak bakal lupa ya. Oh, ya makanya
resiko kerjaan yang kayak gitu tuh dengan gaji yang segitu, saya Thanks jujur boy. Oke. jujur angkat Iya Mas tangan. Koko. Mm-mm. Terus ini ngomongin masalah kerjaan juga Mas. Eh, Mm-mm. kan dulu pernah magang di pelayaran Indonesia kan ya. Iya benar. Nah itu perbedaannya apa sih sama yang di Jepang itu, sama yang di Indonesia juga? Kalau di Indonesia Hmm. sama-sama mencari ikan Mas ya. Sama-sama jadi kan. Iya, sama-sama cari ikan, cuman yang membedakan adalah harga ikan di Indonesia itu relatif murah. Hmm, Relatif murah, terus durasi apa nama masa carinya. berlayarnya panjang. Hmm. Masa berlayarnya panjang, Hmm. masih memakai alat tradisional, masih Nasional. manual, apa-apa manual, ya kan masih pakai tangan mungkin, ya kan Hmm. belum canggih. Kalau di Jepang serba mesin mas gitu. Nah Hmm. serba mesin, pakai safety juga, ya kan apa namanya lebih lebih safety lah dibanding di Indonesia seperti itu. Hmm. Yang safety aja masih bisa kecelakaan, apalagi yang nggak Yang safety gitu loh mas ya. hmm. Nah seperti itulah Berarti udah bedanya. standar lah. Kalau Harganya yang di Jepang itu standar itu ya ya. standar. Harga di sini juga ikannya juga mahal-mahal. Saya juga Hmm. nggak bisa pikir gila banget di sini mas. Ada yang namanya ini ikan nago. Kalau di Indonesia itu kayak ikan apa ya? Ikan Indo, ikan Indo. Itu Ikan satu nago. baketsu. Ikan Hmm. nago namanya. Ikannya Hmm. kecil-kecil kayak ikan teri mas. Tapi Hmm. kecil lagi, lembut dia. Hmm. Satu kago, apa namanya? Satu bucket ya. Hmm. Hmm. Nah, masih mentah itu mas. Hmm. Itu sekitar 8 juta. Kemarin tahun waktu saya kelas 1 bisa sampai 9. Gila, 8 Oh. jutaan. Satu yang mentah ini mas ya. Hmm. Satu tangan nih gini itu 1000 Hmm. yen. Wow, wow, wow. 1000 itu. Nah, gila banget itu. Itu udah Jadi, gaji Kensusnya berapa orang itu kalau kalau kayak gitu. Cuma berarti berapa berarti itu kago itu. imbang berarti ya, Hmm. harga harga ikan sama eh, cara carinya untuk gaji karyawannya, jadi imbang gitu Iya, Mas ya. iya, Jadi itu mungkin faktor juga ya, ibaratnya itu apa ya? Hmm, bisa ibaratnya tuh pelayar itu juga makmur gitulah kehidupannya itu ya. iya, Oh, makanya itu yang perlu mungkin Indonesia itu harus belajar gitu ya. iya. Soalnya kalau saya melihat kalau masih manual juga memerlukan tenaga yang banyak dan Resiko. ya cara menangkapnya juga membutuhkan waktu yang lama. Kalau di Indonesia, Mas, menangkap ikan itu 1 hari cuma 1 sampai 2 kali. Itu kalau Hmm, yang porsin itu. hmm. Tapi kalau di sini itu cuma membutuhkan waktu 15 menit, Mas. Oh, 15 menit. Jadi 1 hari itu bisa menangkap ikan tuh berapa kali? Bisa 10 kali. Satu hmm, satu kali tangkap itu bisa sampai 1 kapal. hmm. Besar itu, Mas. Itu ikan semua isinya. Tuh bayangin. Terus Gila itu. orang orang Jepang itu kan banyak, kebanyakan sih suka ini ya, suka ikan ya mereka itu. Iya. Kan terkenal masakan Jepang kan kayak sashimi, Hmm, sushi, kayak gitu kan hmm. ikan semua, Mas. Iya, iya. Orang Jepang Tuna. memang kebanyakan suka ikan sih. Iya, benar. Oh ya, dulu masnya pernah cerita sama saya itu, apa ya, kehidupan anak di kapal itu kayak gimana kan dulu. Katanya kalau mau makan itu kadang-kadang ada yang nyuri makanan temennya kayak gitu. Nah itu bisa diceritakan lagi Mas. Itu menarik banget Maksudnya sampai sekarang saya itu masih teringat-ingat kayak gitu. waktu maksudnya waktu di Indonesia apa yang di Yang Jepang? yang di Indonesia kayaknya itu ya dulu tuh. Yang di Indonesia. Nah, Heeh, heeh. kalau di Indonesia itu eh sifat manusia itu akan terlihat di saat kita berada di laut gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah Jadi itu. ya kalau di saat bahan-bahan bekal kita itu habis kritis, nah Hmm, disitulah muncul sifat-sifat manusia yang sesungguhnya. Jadi hmm, yang mulanya temen ya kan hmm, saling hmm, curi-curian ya kan hmm.
saling ambil barangnya satu sama lain kayak Hmm. gitu. Nah, itu yang membuat saya juga eh, nggak mau gitu kerja kalau di perikanan di Indonesia. Soalnya masih Hmm. masih gimana ya? Perbekalan apa dan lain sebagainya itu masih kurang gitu loh. Jadi Hmm. kan membuat orang yang mulanya baik menjadi jahat kan dikarenakan faktor eh apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan itu Hmm. tidak memenuhi gitu. Akhirnya dia bertindak jahat, dia ada kesempatan gitu kan. Dia Hmm. lapar gini. Di Hmm. saat ini dia lapar. Dia membutuhkan makanan. Makanan dia sudah habis. Hmm. Nah, yang ada cuma tinggal makanan temannya. Mau nggak mau dia harus ngambil makanan Hmm. temannya. Hmm. Nah, seperti itu. Tapi berbeda dengan Jepang. Kalau di Jepang, kerja kamu memang berat. Hmm. Tapi makanan kamu nggak bakal kurang-kurang di sini. Hmm. Gitu. Dulu ya Itu Mas ya. bagusnya ya. Iya, waktu saya di Indonesia tuh jarang banget makan enak-enak. Hmm. Di Jepang, sekali makan enak tuh ketagihan. Hmm. Tapi saking ketagihannya, sampai sekarang itu bosen makan seperti itu, Mas. Makan ayam gitu, itu udah bosen gitu. Dulu padahal waktu di Indonesia makan ayam tuh wah udah menu spesial gitu. Hmm. 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 Tapi kalau dia di sini itu wah kok ayam mulu sih, kadang change gitu kan, ganti lah apa daging gitu, Hmm. Hmm. yakinikuan, entah apa gitu. Kadang membuat wah bosen kepengin masakan Indonesia nih gitu. Hmm. Hmm. Ah ada ikan nih, dibikin bakso dan lain sebagainya seperti itu. Kalau untuk makannya itu gimana Mas? Bekalnya itu disiapin apa kita bawa sendiri dari Oh rumah jadi gitu? ada kokinya, ada masak, ada yang masak. Oh gitu. Wah, keren. Berarti Ada ibaratnya yang ya masak. kita nggak apa ya nggak perlu repot-repot lagi gitu ya. Iya benar. Jadi ada yang Hmm. masak. Ntar ada waktu makan-makan, waktu istirahat-istirahat seperti itu. Karena karena saya juga pernah sempat kenal sama anak-anak Kensuse yang perikanan itu, yang Mm-mm. kaburan itu pastinya. Itu gini, Iya. mereka tuh cerita tentang perusahaannya gitu. Dikasih makannya cuma ini tok. Nggak kadang-kadang kerjanya itu overtime tapi nggak ada lembur kayak gitu. Pokoknya Mm-mm. kadang-kadang katanya dikasih miso saja gitu kan. Kasih miso saja gitu. Oh, oh, saya juga ini bener apa enggak? Tapi dia ngomongnya kayak gitu karena dia nggak kuat akhirnya dia kabur gitu. Kabur ya. Ya Hmm. memang banyak sekali sih. Nggak usah saya mengambil contoh orang lain, Mas. Teman saya Hmm. sendiri pun juga ada yang kabur. Hmm. Karena Hmm. mungkin tertekan mentalnya nggak kuat ya. Hmm. Mentalnya nggak kuat. Terus mungkin pendidikannya kurang ya. Pendidikan Hmm. gemblengannya kurang. Kurang. Di saat dia dibentak-bentak mungkin. Di saat Hmm. dia mengalami pekerjaan yang berat. Biasanya di Indonesia nggak pernah kerja berat. Di Hmm. sini kerja berat dia kaget. Akhirnya Hmm. dia nggak kerasan di sini sehingga dia pengen pulang. Kabur dan lain Hmm. sebagainya. Laris di kedudaan Indonesia seperti itu. Itu ada Kalau juga teman saya. kalau temennya Mas Eki yang orang Jepang itu gimana? Orangnya baik-baik atau gimana? Ya, dia akan baik kepada kita Hmm. di saat kita bisa segalanya gitu. Hmm. Makanya itulah yang saya eh, beritahu ke Mas Tio tadi. Hmm. Ibaratkan nerakanya di sini tuh waktu Kelas tahun satu pertama, tadi. tahun kedua. Nah itu. Oh, Tahun siap siap. pertama di saat kamu disalah-salahin, dibentak-bentak, kamu nggak tahu apa-apa, kamu itu Hmm. bodoh gitu, Hmm. baka, nah kayak gitu. Kelas 2 kamu masih dimarahin karena kamu punya kohai, Hmm. kohai kamu nggak bisa apa-apa, yang disalahin Kamu. seniornya. Hmm. Nah, kalau kelas 3 udah free, berarti kan seperti itu. Hmm. Dia udah lepas, udah nggak mikir dia mau pulang gitu. Hmm. Nah, udah enak gitu, nggak punya beban. Apalagi kelas 4 kelas 5 udah free gitu. Kerja itu Hmm. ibaratkan wah kayak seperti perusahaan kita sendiri seperti itu. Udah terbiasa berarti. Iya, udah terbiasa. Kalau dulu kan waktu tahun pertama kan, wah disuruh-suruh, ayo ke sini ngikut terus. Hmm. Kelas 4 kelas 5 ya, ayo ke sini, isuk gasi gitu. Hmm. Udah Kayak ngerti gitu lah. berarti ya. Udah Iya, ngerti pekerjaannya kan gitu kan ya. iya, udah tahu, udah paham. Berarti Mas Egi ini Saya ada udah pekerjaan ini gitu.
Berarti Mas Egi ini udah terbiasa sama kerjaan sekarang ya? Ya alhamdulillah udah terbiasa, udah terbiasa. Keren. Dan saya sering lihat IG-nya Mas Egi itu. Sekarang ini lagi buka bisnis baru Mas ya? Ya alhamdulillah itu rencana sih, rencana mau buka bisnis di bidang kuliner seperti itu, Mas. Hmm. Nanti nunggu setelah pulang Indonesia apa sekarang mau Enggak, dimulai? tetap tetap sebelum saya pulang tetap saya opening gitu. Nah, Hmm. di sambil saya kerja di Indonesia juga jalan, ada yang jalanin. Terus Hmm. waktu saya pulang juga saya mau kembangin lebih besar Hmm. lagi seperti itu. Jadi nanti pulang tinggal mengembangkan gitu ya. Iya, benar, benar, benar. Keren-keren lah itu. Baru dicontoh buat teman-teman yang lain. Jadi kita nggak nunggu dulu setelah pulang baru kita bikin usaha kayak gitu ya. Iya, ini saya pesan buat teman-teman ya. Hmm. Eh, meskipun seberapa besar gaji kamu, Hmm. nah kalau kamu tidak memiliki usaha atau aset Hmm. di suatu saat nanti akan rugi mas gitu. Hmm. Seberapapun banyak gaji kita mas, itu akan habis karena Betul setiap betul. hari kita ada pengeluaran, kita ada Ada aja pokoknya kebutuhan. gitu. Nah, di saat kita udah nggak bekerja, kita nggak ada pemasukan, Hmm. lalu uang kita nggak ada pemasukan, gimana supaya uang kita tetap bertahan? Gimana supaya uang kita tetap bertambah? Dari Hmm. mana? Ya kan? Kan nggak ada. Nah, makanya pesan saya buat mungkin perantau-perantau yang ada di luar negeri, ya kan? Hmm. Orang Indonesia yang ada di luar negeri, di Jepang maupun dimanapun. Hmm. Nah, ya dimanfaatin lah gajinya sebaik-baik mungkin untuk membangun usaha mungkin ya yang bisa Hmm. untuk ibaratkan pegangannya dia besok setelah Hmm. dia bosan mungkin kerja di luar negeri apa akhirnya di Indonesia punya usaha untuk yang dijagain seperti itu mas. Hmm. Wow, keren lah. Ini baru dicontoh buat teman-teman yang lain ya. Jadi saya sering banget poin lihat IG-nya Mas Eki itu ngupload-ngupload tentang ini kan kuliner yang mau dibikin itu kan sekarang. Iya iya benar Wow, itu ini keren banget apa ini. minta saran sih sama teman-teman minta saran ini bagusnya apa gitu Oh ya tuh. Mas, ini kan berhubung sekarang lagi musim corona ya. Hmm. Faktor kerja di bidang perikanan itu sekarang mengalami dampak dari corona itu apa enggak sih? Kalau di pelayaran khususnya di perikanan ya. Kalau masalah corona sih enggak sama sekali. Enggak ada Hmm. lockdown. Soalnya corona itu enggak sampai di laut Mas gitu. Iya, iya, iya. Coronanya enggak menyebar di laut. Jadi Heeh. kangkenai. Nah, jadi Hmm. enggak ada hubungannya gitu. Tetap Hmm. jalan terus lancar. Nah, kadang Hmm. juga ada eh, iri gitu dengan orang lain gitu. Hmm. Orang lain yang kerja di sana lockdown ya kan, yang orang yang kerja di laut nggak lockdown tetap kerja. Di sisi lain orang yang kerja di darat juga iri sama orang yang kerja di laut, enak Hmm. orang itu kerja dapat uang, saya lockdown di sini nggak ada pemasukan yang Heeh. gajinya per jaman seperti itu. Hmm. Ya semuanya itu ada min plusnya gitu. Heeh. Yang kerja di darat plusnya apa, dia bisa libur ya kan, tapi ya Hmm. dukanya apa, dia nggak ada pemasukan. Nah, Hmm. yang di laut dia ada pemasukan, cuman nggak ada liburnya, Mas. Tetap hajar terus kerja kayak gitu. Keren pokoknya itu. Lah ya seperti itu, Mas. Tapi nanti kalau misalkan cuacanya lagi buruk itu pasti nggak melaut kan Mas ya? Ada typhoon atau gimana gitu? Iya, benar. Kalau beda dengan di Indonesia, kalau di Indonesia, Mas ya, kalau ada badai apa diterjang aja. Tapi kalau di Jepang, Mas, dia taat sama peraturan gitu. Hmm. Seumpama, wah besok ini ada kaze, ada badai gitu. Dia nggak ngelaut gitu. Seumpama Hmm. udah tahu itu akan ada badai Hirukara gitu. Hmm. eh Siang nanti. Hmm. Nah, dia berangkat pagi sebelum siang udah pulang kayak gitu. Hmm. Nah, jadi saya sukanya di Jepang itu kayak gitu dia. Pokoknya keselamatan itu yang paling penting ya. Iya, benar benar benar. Jadi itu juga patut dicontoh juga untuk eh,
pelayaran di Indonesia lah gitu ya. Kita bukannya Iya, menjelek-jelekan, cuma kan kita di sini bisa membandingkan lah gitu ya. iya. Saya kan eh, bisa mengambil contoh di Jepang supaya di Indonesia itu bisa jauh lebih baik lagi gitu loh. Mm, mm. Berarti jiwanya Mas Egi ini udah jiwa pelaut ya. Tapi dalam hati saya nggak akan menetap di pelaut mas gitu. Hmm. Soalnya Setelah sebelum pulang ini, saya setelah pulang se- nanti rencana balik lagi ada nggak? kalau rencana balik sih kelihatannya nggak ada. Saya Mm, tetap fokus ke usaha saya. mm, mm, Cuman kalau dikasih kesempatan untuk balik mm, keadaan darurat ya mungkin ada pertimbangan gitu. mm, Karena dulunya saya gini mas, sebelum saya menginjak ke dunia pelaut, ke mm, dunia pelayaran, mm, orang tua itu sudah mengasih nasihat seperti ini. Kamu boleh kerja di pelayaran, asalkan kalau kamu bekerja harus punya usaha di darat. mm, mm, Meskipun gajimu besar, mm, kalau nggak punya usaha, uang sebanyak apapun itu pasti akan habis. Nah, maka dari itu mas, pelayaran ibaratkan tak buat untuk batu loncatan gitu. cari modal gitu ya. Iya. Terus Hmm, cita-cita saya apa? Pengusaha seperti itu. hmm, bagus Bisnismen lah itu. gitu. Karena kan kita nggak selamanya bisa kerja di laut kan gitu ya. Iya, bener. Mungkin dengan faktor usia, Mm, kesehatan, ya kan. mm, Kita kan nggak ada yang tahu. Resiko mm, kecelakaan kerja mungkin. Nah, mm, kayak teman saya kayak gini kan. Nah, mm. seperti itu. Terus ini terakhir Mas Eki. Jadi buat Hmm. teman-teman, buat orang-orang yang masih di Indonesia yang mau kerja ke pelayaran itu motivasinya atau masukannya apa? Ya, untuk teman-teman yang mungkin ingin kerja di Jepang, Mm, khususnya di pelayaran, pelayaran. yang penting semangat, Mm, punya niat, punya tekad mm, yang kuat, mm, pantang menyerah, dijaga kesehatannya. mm, Kalau bisa itu jangan aneh-aneh, kayak tato mungkin, tindik mm, dan lain sebagainya itu mm, dihindari. Soalnya kalau mau masuk dunia seperti itu mm, anti, Mas. Nah, jadi mm, perbanyakin olahraga, belajar, fisik, ya mm, kan? Nah, sehingga dia bisa masuk di dunia seperti itu, Mas. mm, mm. Kayak gitu. Pokoknya semangat Sama. aja, pantang menyerah. Orangnya jangan pesimis gitu. Tetap Mm, optimis saja. Contohnya mm, saya, kalau dilihat teman-teman saya juga nggak percaya, kamu nggak bakalan bisa ke Jepang gitu. Kamu nggak bakalan bisa diterima gitu. mm, Setelah saya diterima, teman-teman saya juga heran, gitu. Kok bisa diterima gitu. Nah, karena kekuatan pikiran, Mas. Saya yakin. Nah, sedangkan orang banyak yang dilihat orang itu bakalan masuk, ternyata dia nggak masuk gitu. Karena di mm, dalam pikirannya dia masih ragu, saya masuk enggak ya, saya masuk enggak ya gitu. mm, Makanya jangan pernah eh apa melawan kekuatan pikiran, mas. Kekuatan pikiran itu sangat dahsyat sekali. Kalau kita ngomong bisa, pasti bisa. mm, Kalau enggak, pasti enggak kayak gitu. mm. Contohnya gini, yang di rumah kita saat ini kan ada apa? Pencahayaan apa namanya? Ada lampu, Lampu. ada listrik. Dulu kalau orang yang menciptakan lampu ini, kalau dia menyerah, putus asa, banyak dibilangin, banyak diejek sama orang-orang. Kau udahlah, kamu gak bakalan bisa menciptakan malam menjadi siang. Udahlah, dia meledak, laboratoriumnya meledak Mm, dan lain sebagainya seperti itu. Tapi dia nggak pantang menyerah. Coba kalau dia putus asa sampai 2021 nggak mm. ada lampu di Iya, dunia iya. ini nggak ada lampu. Nah seperti itu lah mas. Nah intinya Mm, selalu uh, optimis saja, jangan mm. pesimis gitu. Sama ini ya, persiapan bahasa juga itu juga penting karena Ya belajar di bahasa Jepang bahasanya sedikit-sedikit juga ya basic aja gitu.
Pokoknya Hmm. apa yang kamu kerjakan itu selalu kamu doakan. Apa yang kamu doakan itu yang kamu Hmm. selalu kerjakan. Seperti itu. Karena bahasa Jepang itu kan bagi saya tuh lumayan susah juga sih. Ini mungkin Hmm. teman-teman ada yang mau tanya atau gimana, tulis aja di kolom komentar ya nanti. Treatmentku belum selesai Mas. Ya, oke. Itu ada teman saya yang dari IG itu. Gitu. Oke guys, jadi ini lah perbincangan kita sama Mas Egi. Banyak banget manfaat motivasi ya yang bisa kita dapat dari Mas Egi. Informasi yang sangat berharga banget. Pokoknya ini Hmm. jujur saya salut banget pokoknya buat teman-teman yang kerja di pelayaran perikanan itu pokoknya salut banget. Kerja seberat apapun, misalkan gemba yang di daratan pun itu bagi saya tuh nggak ada apa-apanya sama kerja di pelayaran itu. Pokoknya salut saya pokoknya. Bener-bener. Apalagi Terima Mas kasih, Egi terima masih kasih. umurnya masih 22 ya. Pokoknya Iya, benar. berarti nyampe di Jepang itu umur 19 kan ya. Umur ya sekitar segitulah. Nah, umur segitu sudah berani bertekad kerja di Jepang dengan pelayaran. Kerja di pelayaran itu pokoknya saya salut banget gitu pokoknya. Alhamdulillah lah Tuhan memberikan jalan seperti ini Mas gitu. Jadi Yang semoga penting kita hmm, syukurin gitu. hmm. Jadi semoga ini bisa memotivasi kita, memberikan edukasi kita ya buat teman-teman yang lainnya gitu ya. Hmm. Ini terima kasih banget buat Mas Egi yang sudah bersedia untuk Hmm. saya wawancarai. Iya, nggak apa-apa. Semoga Terima kasih. bermanfaat dan Mas Ekinya juga selalu diberikan keselamatan sampai pulang ke Indonesia. Bisnisnya Ya, itu amin. sukses. Amin, amin. Sukses juga buat Mas Mm-mm. Tio. Amin, amin. Buat teman-temannya Iya. juga yang di situ, semoga selalu diberikan keselamatan dan kebarokahan lah. Gitu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Thank you, thank you. Oke, makasih banyak Mas ya. Ya oke oke. Ya udah Mas, saya pamit untuk mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.